kekuasaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan telah memberikan kepada kita hukum-Nya. Karena itu dengarkanlah petunjuk kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kita sebagaimana 1 Yohanes 4 ayat 19 hingga ayat yang ke-21 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Silakan jemaat duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Kita menyadari bahwa selembar benang pada tubuh tidaklah menutupi segala aib dan dosa di hadapan mata Tuhan yang kudus. Sebab itu kami mengaku kami telah berdosa kepadamu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, dengarkanlah pengakuan umat-Mu. Amin. Kabar pengasihan Allah dan seterusnya. Kabar pengasihan yang lepas kendari salah sudah jadi pada setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita pengampunan dosa dari Allah. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Berdasarkan firman Tuhan itulah, maka selaku hamba Tuhan, kami memberitakan bahwa sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ajaib benar anugerah. Ketika insyaf ku cemas,
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita telah menerima anugerah keselamatan, dan karena itu biarlah kehidupan kita selalu diisi oleh firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang bisa menuntun kita menuju jalan yang benar. Markus 13 ayat 33 hingga ayat yang ke-37 menjadi bagian pembacaan firman Tuhan dalam perayaan Minggu Advent yang kedua hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya beri kesempatan kepada Extraordinary Class untuk menyampaikan persembahan pujian bagi Tuhan.
mana orang bersekutu, Roh Kudus ada di sana. Kita harus welcome terhadap Roh Kudus. Karena ibadah kita bukan ibadah hanya datang duduk, tetapi Tuhan hadir di sini. Kalau seorang gubernur hadir di sini, kita punya sikap yang luar biasa. Apalagi Tuhan Allah yang punya surga dan bumi. Karena itu kita menyambut Roh Kudus di hati kita. Karena hanya Roh Kudus yang memberi kita pengertian atas firman yang kita dengar. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, kita dengar firman hari ini pulang lupa, tidur. Tapi Roh Kudus itu akan bekerja menerjemahkan firman, supaya setiap orang yang mendengar firman hidupnya diubahkan oleh firman itu. Dan oleh karena itu, Roh Kudus jugalah yang membuat orang bisa berkata amin terhadap firman. Roh Kudus itu yang membuat orang bisa bergairah untuk firman. Ya, memang terlalu biasa dalam ibadah kita tenang mendayung dan tidak bisa bilang amin. Tetapi saya mau katakan bahwa ibadah yang sejati adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi mulailah melatih, mengeksersis diri kita untuk terhubung dengan Tuhan dan tidak melihat hal-hal lahiriah, tetapi berjalan dalam tuntunan roh. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini rumah-Mu, bahkan diri kami adalah bait-Mu Tuhan, tempat di mana Roh Kudus beroperasi di dalam segenap hidup kami. Kami tidak mau datang ke gereja seperti kami datang pergi ke satu tempat yang biasa. Tetapi kalau kami datang ke gereja, kami pastikan kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kami. Sehingga ada perbedaan antara orang yang datang ke gereja dan orang yang tidak beribadah. Ada perbedaan dari orang-orang yang hidupnya menyembah Allah dan orang-orang yang tidak tahu menyembah Allah. Sehingga kehidupan kekristenan ini menjadi kehidupan yang terus memancarkan cahaya, supaya orang melihat terang yang ada pada kami dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami rindu akan suara-Mu, kami rindu akan firman-Mu, karena firman-Mu melebihi semua yang bisa kami capai dalam hidup kami. Sebab Alkitab berkata, rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Karenanya kami membuka hati kami supaya firman yang kekal itu bisa menuntun arah langkah kami, sehingga kami berjalan dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lain, karena hidup kami terpaut kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup. Kami mempercayai-Mu dengan tanpa ragu. Karena itu berbicaralah, kami mendengarkannya. Haleluya. Amin. Markus pasal 13 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37. Yang sudah dapat katakan amin. Saya akan membaca yang ganjil ayatnya, dan jemaat sekalian, para hamba Tuhan, pelayan majelis, membacakan ayat-ayat yang genap. Lembaga Alkitab memberikan judul nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Karena itu berjaga-jagalah,
Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan dan yang merenungkan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, mari persiapkan pemberianmu. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, dengarkanlah pesan Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebaikan. Kita mengiringi pemberian persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan seterusnya sampai persembahan kita selesai kita bawa. Bila topan keras melanda hidupmu. Dalam pergumulanmu, berkat Tuhan mari kau
Jemaat kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendoakan seluruh pemberian kita bersama-sama dengan keluarga Tanati Parera. Mohon mendoakan Bapak Rio Parera yang masih dalam proses rawat jalan di rumah, keluarga Pangaribuan yang hari ini mengucap syukur atas ulang tahun anak kekasih Jonathan Pangaribuan yang ke-12 tahun. Kita juga mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga Karubui atas pertambahan usia anak kekasih mereka Mary Bella Angelica Karubui yang kedua tahun pada tanggal 5 Desember 2020. Jemaat sekalian, mari bangkit berdiri dan kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena kemurahan-Mu kami diperkenankan untuk ada sampai hari ini di tengah keluarga, tanggung jawab pekerjaan kami dan seluruh pelayanan kami. Kami bersuka cita di hadirat Tuhan karena Tuhan adalah gembala kami yang baik, takkan kekurangan hidup kami. Hari demi hari kami mengalami banyak kebutuhan di dalam hidup ini, tapi Allah kami adalah Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Jikalau kami mempercayai-Mu sungguh, maka kami melihat tanda heran itu terjadi di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami mengantarkan seluruh pemberian syukur kami lewat kantong-kantong persembahan, peti-peti persembahan yang tersedia di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Kuduskan semua pemberian kami, sebab kami menyadari betapa kaya Allah kami, betapa hebatnya Allah kami, sehingga Ia tidak memerlukan uang ini, tetapi persembahan ini lahir dari hati kami untuk menopang pekerjaan pemberitaan firman dan pelayanan di tengah gereja Kristen Injili di tanah Papua, Klasis GKI Manokwari, dan di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer Vanindi. Karena itu tangan-tangan yang terulur diberkati, yang belum sempat memberi hari ini, kuduskan hidup mereka, sehingga hari demi hari mereka akan menjadi pemberi-pemberi, karena mereka sudah menerima berkat melimpah dari Tuhan. Kami memberkati ketiga keluarga kami yang hari ini atau sore hari ini menyatakan ucapan syukur secara khusus. Keluarga Karubui untuk anak yang bertambah 1 tahun usia, bahkan keluarga Pangaribuan untuk anak juga yang bertambah 1 tahun usia. Kiranya umur panjang, kesehatan, kekuatan limpah dengan hikmat Tuhan tercurah atas orang tua, mendidik anak dalam cinta dan takut akan Tuhan, supaya anak-anak ini hidup benar menuju masa pertumbuhannya. Kami juga berdoa dan memberkati seluruh kehidupan keluarga ini, bersama juga keluarga Tanati Parera. Tuhan Yesus menjamah, memberkati semua upaya pengobatan, obat-obat makan dan minum, sehingga daripadanya mengalirlah kekuatan kesehatan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam jemaat yang datang secara diam-diam membawa ucapan syukur, pemberian-pemberian mereka. Tuhan kuduskan dan berkati sekalian majelis, pimpinan majelis dalam mengelola semua keuangan gereja, agar dapat dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dengan jalan melayani sesama, melayani jemaat dalam segala kekurangannya. Ini doa syukur kami kepadamu. Terpujilah nama Tuhan atas limpah berkat-Mu yang kami terima lewat hidup dan kerja kami. Selalu dan senantiasa Tuhanlah yang kami permuliakan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat Shalom. Ya, saya percaya bahwa
Kalau kita boleh berjalan sampai hari ini, di penghujung tahun 2020, itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana banyak orang yang kita kenal sudah mendahului kita. Dan kalau hari ini kita masih hidup, berarti ada tujuan Tuhan dengan hidup kita, supaya kita tidak hidup sia-sia di dunia ini. Ya, kalau hidup untuk sia-sia, pulang tempo sudah ke surga. Tapi kalau hidup ada tujuan Tuhan, berarti Tuhan mempertahankan hidup kita. Ya, kita semua harus sadar bahwa kehidupan kita tidak sekedar bekerja, dapat gaji, pulang nikmati gaji. Hidup kita tidak sekedar mengejar posisi dan jabatan. Hidup kita tidak sekedar cari duit. Karena ada tujuan ilahi di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 139, Raja Daud berkata, sungguh kejadianku dahsyat dan ajaib. Sebab sebelum aku ada di dunia ini, Tuhan sudah merekam aku di bagian bumi yang paling bawah. Tuhan sudah berfirman supaya hidupku ada ini bukan karena papa dan mamaku, di mana suami dan istri bersatu lahir anak. Tapi kalau kita hadir hari ini di muka bumi karena firman. Ya. Tidak ada yang lahir karena kebetulan. Setiap saudara lahir karena ada rencana Tuhan. Setiap kita lahir ke bumi ini ada tujuannya Tuhan. Ya. Ada banyak orang tidak tahu tujuan hidup di dunia ini. Jadi karena itu dia murah-murah kesana kemari, menghabiskan waktu, menghabiskan energi, dan dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan itu mengajar kita supaya waktu yang singkat ini 70 tahun, kalau kuat 80, itu kita bisa melakukan kehendak Allah di bumi. Kasih tahu buat kiri kanan, hidupmu itu melakukan kehendak Tuhan, bukan agendamu. Karena hidupmu bukan milikmu, itu pemberian Tuhan. Ada yang bisa beli nafas kah? Kalau bisa beli oksigen bisa. Ya. Saya satu saat ada di rumah sakit Angkatan Laut untuk menjenguk saudara saya yang anaknya sudah sekarat. Dan saya lihat bagaimana tabung-tabung oksigen itu diturunkan. Ya. Dan hari ini orang bisnis tabung oksigen. Tapi saya kasih tahu tidak ada yang bisa jual nafasmu. Ya. Jadi Anda mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, ya, punya banyak duit, tidak punya duit banyak, tapi harus bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan ini. Jangan lihat uang sedikit bersungut, uang banyak sombong, ya. Padahal tidak sadar bahwa nafas ini pemberian Allah. Ya. Apa yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini? Kalau nafas ini saja Tuhan punya. Bahkan saya pernah sebelum COVID ini, saya pernah khotbah di banyak tempat, saya katakan, ya, hidup ini jangan habis hanya untuk daging ini. Uang habis untuk kedagingan, ya, semua hal maintenance kita itu lebih banyak urus daging, tapi tidak urus roh. Ya. Bahkan saya sampaikan, tubuh ini sebentar selesai, tidak ada harganya. Tapi kita orang Kristen itu kasih pakai make up, kasih pakai baju, kasih pakai sepatu baru buat jenazah. Ya. Padahal ini cuma turun ke tanah, dia terapi mana-mana, sudah tidak ibadah PKB lagi, tidak ibadah PW, sudah selesai. Jadi masih hidup itu rajin PKB, rajin PW. Jangan sumati baru kasih pakai sepatu, lipstik, baju, turun ke bawah. Mau pergi ibadah di mana? Dan apa yang saya katakan terbukti hari ini. Ketika orang mengalami apa yang namanya pandemi COVID, tidak ada waktu ibadah lama-lama. Bungkus dan jalan pergi. Tidak ada ucapan selamat tinggal. Tidak ada lihat peti terakhir.
Suami mau kasih selamat tinggal tidak bisa. Anak mau meratapi tidak bisa, ada protokoler. Ya. Kemarin adik tingkat saya, seorang pendeta yang adalah TNI Angkatan Laut, saudara. Dia pendeta, dia kerja di TNI Angkatan Laut. Berarti dia ini tentara, pendeta tentara, istrinya perawat. Ya. Tapi COVID. Saya menangis lihat upacara pemakamannya. Karena dikirim video oleh adik-adik tingkat. Jauh sebelumnya dalam khotbah-khotbah saya seringkali katakan, jangan sibuk terus hanya pikir kedaginganmu ini, tapi beri makan manusia rohmu itu. Orang mengabaikan apa yang saya sampaikan. Firman lama itu karena makanan bagi rohmu. Karena rohmu tidak mati, tubuhmu yang jadi tanah, tapi rohmu kembali menjadi dewasa. Jadi hari-hari ini saya mau sampaikan begini, saudara. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah kepercayaan. Bilang buat kiri kanan, kepercayaan. Ya. Jadi bukan milik kita. Saudara perhatikan, hidup ini dikasih buat kita. Kita tidak tahu waktunya. Kalau saudara baca Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37, itu bicara tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu dalam bahasa Latin ini kita sebut dengan Adventus. Jadi Advent itu artinya kedatangan. Ada 4 minggu kita merayakan Advent. Maksudnya apa? Kita mempersiapkan diri untuk sebuah kedatangan. Tapi kedatangan yang mana? Karena kedatangan yang pertama sudah terjadi lewat peristiwa Natal Yesus Kristus. Yesus sudah lahir, Yesus sudah datang, ya, firman menjadi manusia, tinggal di antara manusia, tapi manusia tidak mengenalnya, tapi manusia tidak menerimanya. Manusia menolaknya. Karena dia tidak datang dengan spektakuler. Dia tidak datang dengan pakaian mewah. Dia tidak datang dengan menunjukkan kemuliaan surga. Tidak. Tapi dia datang dengan sederhana yang namanya inkarnasi. Inkarnasi itu artinya apa? Inkarnasi itu artinya dia menjelma dalam wujud manusia, dan bukan manusia hebat seperti Herodes, bukan manusia hebat seperti para petinggi ahli Taurat dan imam di Bait Allah, tapi manusia yang sangat sederhana, dari keluarga yang sederhana, dari keturunan Daud, karena Yusuf dari keturunan Daud bertunangan dengan Maria yang sangat murni karena masih perawan dan menjaga kekudusan. Allah mencari orang seperti itu. Yesus datang tidak dengan gegap gempita surga, tetapi dia pakai cara itu untuk mengetes manusia, karena ternyata memang manusia suka melihat yang dari luar. Nih uang banyak, dia pakai mobil, pakai motor. Saya pacar dan dia pakai motor, pakai mobil, padahal pinjaman. Kita sudah terbiasa sangat mengagumi yang di luar. Kita sudah terbiasa senang kepada hal-hal yang hebat di luar. Karena itu surga punya cara sendiri. Dan kalau saudara hidup dengan cara surga, pasti luar biasa. Jangan ikuti cara dunia. Ya. Oleh karena itu saudara perhatikan, waktu Yesus datang pertama kali tidak ada yang kenal. Siapa ini? Herodes saja baru mata terbuka kalau orang Majus datang. Orang yang di sekitarnya tidak kenal.
Orang yang ada bersamanya tidak tahu. Saya tidak ingin saudara jadi Kristen bicara Yesus tiap hari datang ke gereja tapi tidak kenal Yesus. Hanya seremonial. Tidak ngerti dia, tidak paham dia, tidak kenal dia. Sebab kalau saudara kenal dia, saudara tidak perlu bersungut-sungut atas kekurangan hidupmu. Dan tidak perlu khawatir. Bilang buat kiri kanan, tidak perlu khawatir. Nanti saudara bilang, itu kan manusia. Iya, manusia mana? Kalau manusia Yesus tidak perlu khawatir. Karena Alkitab berkata orang yang khawatir tidak mengenal Bapa yang di surga. Jadi orang yang dekat tidak kenal. Justru orang yang jauh. Orang di negeri timur yang sedang searching, yang sedang mencari saudara. Tuhan sangat suka hati yang mencari. Ya, hati yang rindu, hati yang menggebu-gebu untuk Tuhan. Tapi saudara kalau datang model begini nih ya, tidak ada respon nih susah. Ya, saya rindu saudara harus punya respon dengan Tuhan. Jangan kalau lihat duit baru respon. Tapi kalau dengar firman tidur. Ya, ini kekristenan aneh. Ya. Amin. Ya. Jadi karena itu saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama banyak orang tidak menerimanya. Karenanya no room for Christ. Tidak ada ruang buat Tuhan Yesus. Yang ada hanya kandang. Kedatangan yang pertama tidak ada orang yang sambut. Karena ini siapa orang miskin? Kita tidak tahu. Tetapi Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Yang sudah menerima Yesus katakan amin. Yang belum menerima Yesus mulut diam saja. Kalau saudara menerima Yesus, saudara punya kuasa. Ya. Kuasa untuk apa? Bukan untuk kaya, bukan untuk hebat. Kuasa menjadi anak-anak Allah. Wow. Kalau kita anak Allah apa yang kurang? Kalau kita anak Allah apa yang susah? Kalau kita anak Allah kita dipelihara. Bahkan kalau saya ngomong buat saudara, saya tidak kekurangan hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman buat saudara. Tapi apakah saudara menerima firman? Ya. Berbahagialah orang yang menghargai firman. Berbahagialah orang yang menerima firman. Hidupnya pasti berbeda. Nah, Yesus sudah datang kali pertama. Perhatikan. Berarti yang kita rayakan ini bukan sekedar untuk Natal. Tadi di GPKI saya khotbah, saya bilang Anda tidak usah merayakan Natal besar-besar deh. Ya. Kalau Anda merayakan Natal tapi tidak lahir baru, tipu saja. Ya. Makanya bersyukur ya, hari-hari ini ketika kita diizinkan mengalami masa sulit dengan corona, di sisi lain saya bersyukur supaya jangan terlalu cakadidi. Gitu. Ya, Natal tuh mau bikin heboh-heboh, besar-besar, sampai karton minuman bawa tinggal di bawah tempat tidur. Ya. Tetapi Natal tahun ini semua harus ikat pinggang, sama-sama bilang ikat pinggang, karena kita tidak tahu 2021 apa yang terjadi. Jangan terlena. Jangan terlena dengan semua kemewahan. Karena itu bukan model orang Kristen merayakan Natal. Tadi saya baru rekaman untuk suara penggemelaan dari PGGP, saya katakan Natal tahun ini berbagi. Natal tahun ini tidak usah melakukan hal-hal yang lahiriah terlalu mewah. Sederhana tapi ada makna yang luar biasa untuk hidup kita. Berarti Advent ini kita sedang mempersiapkan diri untuk apa? Menyambut kedatangannya yang kedua. Haleluya. Kapan dia datang? I don't know. Kita juga tidak tahu. Karena Yesus sendiri bilang, kapan hari kedatangannya hanya Bapa yang tahu. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, kalau kedatangan Yesus kita tidak tahu, tapi yang pasti adalah yang kedua ini.
kematian kita itu pasti. Ya. Entah umur berapa Tuhan yang ngatur. Tapi yang pasti kita pasti mati nanti, besok, lusa kita tidak tahu. Sekarang harus persiapkan diri. Itu masalahnya. Jangan lengah. Nah, sekarang kita bagaimana mempersiapkan diri itu? Alkitab mencatat banyak hal. Tadi pagi saya khotbah di satu gereja dengan Matius pasal 24. Matius pasal 24 itu judulnya berjaga-jaga. Tapi ayatnya beda. Karena di Matius 24 berkata, Yesus bilang, tanda kedatangannya dia, waktu kedatangannya dia, musim di mana segala sesuatu akan datang di dalam dia, itu akan terjadi masa seperti zaman Nuh, di mana orang pesta pora, di mana orang tidak peduli dengan banyak hal, ya. Lalu kedatangannya itu seperti pencuri pada waktu malam, yang tidak pernah memberi sein dan orang tidak tahu. Tiba-tiba rumah sudah terbongkar dan barang hilang. Tetapi Markus pasal 13 berbeda lagi. Ini sebuah perumpamaan yang luar biasa yang Yesus sampaikan buat saudara dan saya, supaya kita memiliki sikap hidup yang berjaga-jaga. Amin, saudara. Haleluya. Ya, mari kita lihat sama-sama. Tadi saya kasih 7 hal di gereja GPKI. Hari ini saya tidak tahu apa yang Tuhan akan bicarakan, berapa hal yang akan Tuhan nyatakan, berapa yang Tuhan akan singkapkan untuk menjadi bagian dalam perjalanan iman kita di tengah kondisi yang semakin hari menjadi semakin tidak aman buat kita. Tetapi bagi orang yang percaya selalu ada pengharapan. Amin, saudara. Nah, Markus pasal 13 kita baca ayat 33. 1, 2, 3. Saudara, ada dua kata penting. Hati-hati dan berjaga-jaga. Saya ingin sampaikan buat saudara bahwa dalam perjalanan iman kita untuk menyambut Kristus yang pasti datang, tetapi juga kalau waktu kita tiba pulang kepada Bapa, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, katakan yang pertama, kita selalu sadar bahwa ada banyak penyesatan akan terjadi. Ada banyak dusta akan terjadi. Ada banyak tipu akan terjadi. Sehingga hari-hari ini saudara harus peka, ya, supaya saudara tidak terseret kepada penyesatan, supaya saudara tidak terseret pada dusta-dusta iblis. Kalau saudara dengar kata penyesatan, ini bukan sekedar ajaran sesat, tapi penyesatan itu bisa terjadi oleh karena kecanggihan teknologi hari ini. Ada banyak orang tertipu lewat akun Facebook. Ya. Ada inbox masuk. Bisakah kirim nama dan sebagainya, kami akan kirim paket kepada Anda. Dan sebagainya, segala penipuan akan terjadi hari ini. Jadi jangan saudara lengah, ya, karena penyesatan, baik penyesatan firman, ya, tertipu, karena pada akhir zaman orang memakai Yesus ada di sana, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana. Yesus yang mana? Sebab kalau Yesus salah, rohnya salah, Injilnya salah. Ya. Jadi kalau saudara memperhatikan
agen-agen yang namanya seperti di Amerika itu FBI, itu mereka dilatih. Mereka dilatih untuk melihat mana yang palsu, mana yang asli. Mereka dilatih dengan kecanggihan untuk bisa mendengar ini asli, ini palsu. Ya. Jadi tanda akhir zaman akan terjadi banyak penyesatan. Penyesatan secara sekularisme dan penyesatan secara agama akan terjadi. Orang akan memuja orang-orang yang bicara atas nama Tuhan, tapi kelakuannya tidak baik. Orang-orang akan menyanjung orang-orang yang bicara fasih, bicara agama, tapi hidup mereka kedagingan. Ini akan terjadi. Ya. Karena itu berhati-hatilah. Ini akan terjadi dan sudah terjadi. Saudara harus sadar ini. Karenanya untuk bisa tahu itu palsu atau tidak, hiduplah dalam keakuratan firman Tuhan. Ya. Anak-anak rohani saya beri firman 3 jam, 4 kali 1 minggu, mendengar kebenaran, firman Tuhan, makan firman. Karena ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ya. Kenapa saya katakan? Saya dulu pernah ngomong sebelum corona ini, gereja itu jangan sibuk dengan aktivitas, tapi gereja itu harus memberi makan firman kepada jemaat, supaya jemaat tidak tertipu dengan semua tampilan luar. Tapi kalau sebentar aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, ya, seringkali sampai saya bilang mau tersinggung silakan. Olahraga ini KONI punya urusan, gereja terlalu olahraga. Tapi firman ini harus ditegakkan. Tiba-tiba datang corona, aktivitas semua tidak ada. Itu jauh sebelumnya saya sudah sampaikan. Ya. Bagaimana kita bisa tetap kuat menghadapi tekanan penyesatan ini? Karena ini pasti terjadi. Ya. Saudara, tadi waktu saya selesai ibadah pagi, saya lanjut lagi jam 1 ada doa bersama. Terus saya pulang ke rumah sebentar saja untuk kemudian ganti baju ke sini. Ya, di televisi itu suami saya putar. Saya kira ini pendeta siapa yang ada khotbah? Padahal itu Rizik Syihab. Yah. Ia omong kata-kata yang kotor keluar dengan semua provokasi. Saya membayangkan begini. Ya, satu saat kekuatan musuh ini akan bergerak. Dan orang benar kalau tidak hidup dalam kebenaran, tidak punya keberanian, maka orang fasik akan mengatur dunia ini. Mereka bayangkan dia muncul di pesawat, turun saja semua pesawat delay. Satu pesawat saja ini yang bisa masuk. Dan ribuan orang itu menyambut. Kalau kekuatan ini, kekuatan jahat, kita orang Kristen ada apa ini? Tidak ada apa-apanya di negeri ini. Kita hanya bertumpu pada Tuhan. Akan datang masa yang sukar, saudara. Sampai kepada kau mau mati atau Yesus atau uang. Yesus atau mau hidup. Yesus langsung selesai. Yesus dibakar. Ini belum terjadi. Ini sudah terjadi di beberapa wilayah. Kita baru dengar berita menyedihkan kemarin. Di Poso, gereja dibakar. Dan mereka dipenggal. Itu dekat di bangsa ini. Karena itu kita harus berjaga-jaga dengan semuanya. Amin. Ya, jangan terlena. Jangan hura-hura dengan semuanya. Jadi ini yang pertama saudara, penyesatan akan datang. Secara sekular teknologi, secara agama, ini semua kekuatan musuh akan dinyatakan. Karena ini hari terakhir di mana sebentar lagi mereka pasti kalah. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Yang kedua, mari baca ayat 34. Ayat 34 kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya.
dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Saudara, yang pertama kita sadar akan ada penyesatan, dan karena itu kita tidak boleh lengah. Kita isi hidup kita dengan kebenaran, supaya kita tidak menjadi mangsa dari semua penyesatan dan dusta-dusta iblis, dan tetap setia supaya tidak menyangkal Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana kita berjaga dan berdoa, bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Ini yang kedua, hiduplah dengan pertanggungjawaban. Amin. Hiduplah dengan pertanggungjawaban. Hidup itu adalah pertanggungjawaban kita. Karena setiap yang kita kerjakan akan ditanya kembali kepada kita. Ada CCTV yang besar sedang menyoroti setiap kita. Apakah engkau pakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah engkau pakai hidup ini untuk judi, untuk togel, untuk miras, untuk kehidupan kedagingan? Itu artinya engkau tidak bertanggung jawab dengan nafas yang Tuhan berikan, dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ia mati di kayu salib dan Ia memberi hidup baru kepada kita. Sama dengan sebuah perumpamaan yang saya mau katakan begini buat saudara. Waktu Yesus itu mati, Dia memberikan kepada saudara baju baru. Tapi saudara itu buang bajunya sembarangan. Baju itu tidak saudara pakai. Saudara hanya pakai baju yang kumal. Padahal darahnya sudah menyucikan kita. Sehingga kita tidak lagi hidup daging, tapi hidup dalam pertanggungjawaban. Artinya dipimpin oleh Roh. Orang lihat atau tidak penting. Tapi sadarlah, mata Tuhan 24 jam tidak pernah tertutup melihat kita. Karena itu di dalam Mazmur 121 dikatakan, Tuhan engkau penjaga Israel, engkau penjaga yang tak pernah terlelap dan tertidur. Seluruh hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Mau korupsi di kantor bos tidak ada, mau palsukan tanda tangan, mau bikin kwitansi kosong, mungkin manusia tidak lihat, tapi Tuhan di surga melihat semua kita. Karena itu hiduplah seperti sedang disoroti oleh Tuhan. Ya. Tidak perlu takut. Sebab saudara, kalau kita hidup dalam pertanggungjawaban, itu artinya kita hidup dalam kebenaran. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tidak perlu takut terhadap siapapun. Orang mau bicara apa, sepanjang kau hidup dalam kebenaran, maka wajah Tuhan diperhadapkan kepadamu. Ya. Saya sering kali putar lagu Carrie Jobe yang judulnya The Blessing. God bless you and keep you. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Bayangkan kalau hidupmu Tuhan belakang, itu berarti Tuhan tidak berkenan atasmu. Tapi kalau engkau hidup benar, mata Tuhan, wajah Tuhan terarah kepada saudara. Dan kalau wajah Tuhan terarah kepada saudara, setan mana, kuasa kegelapan mana yang ganggu saudara, itu Tuhan akan memproteksi saudara, membela saudara. Karena matanya terus lihat saudara. Ya. Jadi kalau ada majelis jemaat, orang Kristen sakit, tiba-tiba dia bilang, aduh ini orang bikin. Yuk majelis baru orang bikin, ini dari mana ya? Kalau anda majelis hidup benar, tidak ada satu tangan manusia bisa menjamah, kecuali atas seizin Tuhan. Karena Ayub itu juga saleh dan benar. Tapi kenapa dia mengalami musibah demi musibah? Karena Tuhan mengizinkan, supaya Tuhan mau kasih tahu kepada iblis bahwa hambaku Ayub, dia mengasihi aku, dia hidup saleh, dia hidup benar, dia percaya kepadaku. Bukan karena harta yang aku berikan, bukan karena berkat yang aku berikan, tapi karena dia menghormati aku. Supaya iblis kalah 1-0 dulu. Amin saudara. Ya. Katakan buat kiri kanan, hidup bertanggung jawab.
Apapun itu pertanggungjawaban. Jangan jalan pacaran ganti-ganti pacar. Ini namanya anak muda yang tidak bertanggung jawab. Satu-satu saja. Anak muda saya sebegitu, apalagi bapak-bapak. 01 di rumah, 02 di HP, 03 ada di Jakarta sana. Istri tidak tahu, mungkin pendetanya tidak tahu, tapi Tuhan melihat. Amin. Ya. Kalau engkau hidup benar, Tuhan panggil, tiba-tiba Tuhan panggil atau Tuhan datang, I'm ready, siap, aku ikut Tuhan. Ya. Tapi ini lain masih takut mati. Kenapa takut mati? Masih buat dosa. Siapa suruh kau buat dosa? Berhenti, karena Dia sudah menguduskan hidup kita. Amin. Ya. Jadi mari bertanggung jawab dengan mulut saudara. Mulut itu pakai untuk menyembah Tuhan, bukan pakai mulut untuk bicara orang, maki orang, bicara kasar. Karena mulut itu hanya satu, hanya untuk apa? Memuliakan Tuhan, menyatakan firman, memberi nasihat, berdoa. Udah. Ya. Kalau Anda pakai mulut lagi untuk bicara gosip, untuk kasih jatuh orang, untuk maki, untuk bicara hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti tidak bertanggung jawab dengan mulut. Ya. Bertanggung jawab dengan matamu. Matamu itu melihat hal-hal yang mulia. Jangan buka YouTube lagi, hal-hal yang tidak baik, lihat, masuk di otak, hati naik di sini. Bertanggung jawab dengan mata, mulut, telinga, kaki, tangan, seluruh hidup ini bertanggung jawab. Amin. Ya, kaki melangkah, tahu kemana kita pergi. Jangan kaki melangkah pergi ke tempat yang Tuhan tidak suruh. Jangan tangan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan suruh. Karena itu bertanggung jawab. Katakan bertanggung jawab. Ya, saudara mau hidup bertanggung jawab? Ya, dengan apapun yang Tuhan percayakan, sekecil apapun jangan bandingkan dengan orang lain. Ya, kenapa dia dapat jabatan saya tidak? Apapun yang dipercayakan kepadamu kecil, bertanggung jawab. Tuhan akan angkat, Tuhan akan angkat, Tuhan akan angkat. Jadi jangan iri dengan apa yang orang punya. Jangan lihat apa yang orang punya. Amin. Ya, kita lihat yang ketiga. Kita baca bersama ayat 35. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam. Ya, ini yang keberapa? Ketiga. Saya sampaikan buat saudara dengar baik. Hidup yang berjaga-jaga dan berdoa, itu hiduplah dengan penuh honor. Honor itu artinya hormat. Ya, saya punya anak-anak di rumah dulu. Saya punya orang yang kerja di rumah dari NTT, ya, anak muda. Yang saya heran ini, saya pulang itu kadang jam 11, jam 12 dia sudah tidur. Ya seharusnya dia itu harus jaga pintu. Ini ibu pendeta belum pulang. Jadi sebagai pelayan saya harus jangan tidur dulu. Masa dia yang tidur, balap tidur. Baru saya pulang ini bagaimana ini? Ya. Saudara, hidup berjaga-jaga itu artinya hidup dengan penuh honor, hormat. Ya. Kepada otoritas yang di atas saudara. Ya. Istri honor kepada suami. Ya. Karyawan honor, hormat kepada bos di kantor. Karena hari-hari ini orang tidak punya rasa hormat lagi. Ya. Sudah demo kiri kanan, bikin rusak, ya. Bicara hal-hal yang merasa bahwa dia yang paling hebat di dunia ini. Ya. Tuhan Yesus itu anak Allah, tapi dia menghampakan dirinya, merendahkan dirinya, dan menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Itu jadi contoh. Ini baru punya sedikit duit saja, punya sedikit jabatan, anggap rendah orang lain. Bahkan anggap rendah Tuhan. Saudara tahu, waktu Abraham tidak punya anak sampai umur 86 tahun, Sarah bikin planning yang lain. Sarah bilang, nanti kau tidak bisa punya anak, jadi kau kawin dengan Hagar saja. Hagar adalah budak, dikawini oleh tuannya. Wah, bangga dong. Ya. Kemudian hamil.
lalu melahirkan anak bagi tuannya. Alkitab berkata, waktu dia melahirkan, dia merendahkan nyonyanya. Dia merendahkan Sarah. Lalu Tuhan bilang begini kepada Abraham, usir hamba perempuan itu keluar, karena yang berhak atas semua warisan adalah yang keluar dari rahim Sarah. Saudara, Tuhan sangat mengasihi orang yang hidup dengan honor, dengan hormat, ya. Makanya saya melatih anak-anak saya. Saya bersyukur pernah menjadi pendeta, tapi hari ini saya menjadi orang tua rohani buat mereka. Mereka belajar honor, belajar hidup di bawah otoritas, ya. Jadi di dalam gereja ini jangan ada merasa majelis hebat sendiri, pendeta merasa terzolimi, ya. Satu protes sana, protes sini, ya. Majelis merasa protes pendeta, ya. Itu namanya tidak ada hormat di rumah Allah. Kalau saudara mau hidup berjaga-jaga menyambut Tuhan, hiduplah dengan honor di rumah Allah. Penundukan diri, rendah hati, mau dikasih tahu, mau ditegur. Ada banyak jemaat-jemaat ini datang mau minta didoakan, tapi waktu firman menegur tersinggung, marah dan pergi. Itu tidak punya honor. Di rumah Allah dilatih honor, dilatih hormat. Waktu hormat itu disampaikan, mendengar firman, terima kasih Tuhan, firman mendidik saya. Terima kasih Bapa, Engkau menghajar saya dengan firman, supaya saya punya kehidupan hormat di rumah Allah. Jangan jadi orang Kristen yang sembarangan hidup. Jangan menjadi orang Kristen yang asal sudah bilang ngomong Tuhan itu sudah hebat. Tidak. Tuhan melihat semua karakter hidup kita. Amin. Anak-anak sudah umur 17 tahun, ya. Jangan merasa sudah hebat dari orang tua yang melahirkanmu, yang menyekolahkanmu. Jadi kalau orang tua menasihati, dengarkan. Mungkin orang tua itu lemah. Ya, saya katakan buat salah satu anak rohani saya, papamu sakit. Mungkin waktu engkau mendengar firman, papamu merasa ada sesuatu yang dia tidak mau, dia tidak suka. Tapi apapun dia adalah papamu. Hormati papamu, ya. Hargai orang tuamu, karena itu yang indah di mata Tuhan. Apakah saudara mau hidup honor di rumah Allah? Ya, dengan berjaga-jaga menyambut Tuhan, berarti kita punya kesopanan, etika, rasa hormat. Kalau saudara baca kitab Maliaki, semua kitab Maliaki adalah kode hormat dalam perjanjian lama. Semua hormat terhadap perkawinan, hormat terhadap keluarga, hormat terhadap persembahan, hormat terhadap ibadah. Semuanya ada hormatnya, ya. Kita tahu posisi kita masing-masing. Ini yang saya ingin saudara alami dalam hidup berjaga-jaga ini. Mari yang keempat, masih satu bagian lagi. Kita baca ayat yang ke-36. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ini yang keempat. Di dalam masa penantian akan kedatangannya, tetaplah bekerja. Jangan malas tahu, ya. Jangan menjadi seperti hamba yang dapat 1 talenta dan menyembunyikan dalam tanah. Kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang terus berlari, yang terus bekerja, yang terus melakukan pelayanan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu saudara, dari saya menjadi pendeta tahun 96 sampai hari ini, saya menjaga stamina pelayanan saya menjaga integritas hidup saya. Bahkan kalau saya melihat khotbah saya yang dulu dengan khotbah saya yang sekarang, kayaknya yang sekarang lebih energik, padahal usia saya semakin tua. Jadi bukan berarti semakin tua semakin lemah. Justru orang-orang yang berjalan ke Sion semakin hari semakin kuat. Amin. Jadi jangan lemah. Bilang buat kiri kanan, jangan lemah, jangan pamalas, jangan nau-nau.
Ini wajah-wajah saudara ini harus menumbuhkan semangat. Ada pakai masker tapi rohnya menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi sampai Tuhan Yesus datang tetap menyala. Makanya ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang bodoh ini sudah bawa lampu tapi tidak bawa minyak. Tunggu. Mempelai belum datang. Bersyukur 5 yang pintar bawa minyak. Ketika mempelai datang, yang satu pelita padam, yang satu ada minyak pelita nyala. Dan mari ikut ke dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Saya tidak ingin saudara mati sebelum mati. Ya, jangan mati sebelum mati. Makanya bergairah di rumah Tuhan ini bergairah. Bisa? Amin. Ya, bilang amin saya susah, ini susah juga ya. Ini amin itu bukan Pentakosta. Amin itu firman. Ya, nanti saya kasih tunjuk ayatnya lama. Haleluya. Ya, jadi yang keempat, hiduplah dengan kerajinan kerja keras, sebab jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang terakhir, yang kelima, baca ayat 37. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Dalam masa penantian ini, saudara harus lebih banyak mendengar perkataan Tuhan, bukan perkataan dusta. Karena Alkitab berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kalau masa penantian ini saudara lebih banyak mendengar dusta-dusta di luar, telingamu tidak dilatih untuk mendengar perkataan firman yang hidup, maka saya pastikan saudara tidak akan bisa menyambut mempelai. Karena sampai hari ini Tuhan tetap berkata-kata. Sampai hari ini melalui hamba-hambanya Tuhan bersuara. Tuhan tidak mungkin dari surga, hai anakku, enggak. Tapi melalui orangnya. Ya, seperti saya hari ini, seperti hamba Tuhan di jemaat ini, pendeta yang dibawa di tempat ini memberitakan sesuatu. Dengar perkataan hamba Tuhan itu. Ya, hargai perkataan hamba Tuhan itu. Ya, hamba Tuhan itu tidak bisa kasih kau uang, tidak bisa kasih kau baju, tapi dia kasih perkataan Allah yang hidup itu. Karena setiap perkataan Allah pasti terjadi. Kalau memegang perkataan Tuhan, hidupmu tidak kekurangan. Ya, engkau akan hidup dalam perkataan-perkataan Tuhan yang limpah. Jadi jangan dengar perkataan iblis. Karena kalau dengar perkataan iblis bisa seperti Hawa, mengkhianat. Tapi dengar perkataan Tuhan dari surga. Perkataan itu datang melalui firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. 5 hal ini biarlah menjadi milik saudara. Catat dalam hatimu. Bila perlu tulis di Facebookmu, supaya jangan Facebook itu taruh sepatu, baju, kas tunjuk muka setengah, tapi tidak tahu mau tulis apa. Jadikan Facebookmu alat untuk menyampaikan perkataan Tuhan yang hidup, supaya orang yang membacanya diberkati. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita mengakui iman percaya kita. Bersama semua orang percaya pada segala zaman dan segala tempat, kita mengaku pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Rohani 77. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita datang dalam syafaat, kita beri kesempatan kepada Extraordinary untuk sampaikan persembahan pujian bagi Tuhan. Kerajaanmu.
Kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat. Karena sekali lagi saya katakan, kedatangannya yang kedua tidak dalam bentuk palungan, tapi dia akan dengan sangat luar biasa kerajaannya, kuasanya. Dan karena itu kalau tidak ada persiapan saudara, tidak mungkin ketemu raja yang luar biasa itu. Harus memiliki dimensi kerajaan di dalam diri saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Raja semesta alam, Bapa kekal, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pemegang masa depan kami, dan yang memimpin kepada segala kebenaran. Terima kasih untuk pertemuan ibadah yang luar biasa yang boleh kami alami di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer Vanindi, di mana kami tinggalkan segala kesibukan kami, dan kami memberi waktu untuk datang memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan kidung-kidung pujian kami, dan kami mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang akan mempersiapkan kami hari-hari ini untuk menyambut kedatangan Tuhan melalui seluruh perjalanan hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau mati di kayu salib untuk memberi keselamatan. Engkau bangkit dari kematian untuk memberi kuasa kepada kami. Engkau naik ke surga, dilantik menjadi raja di atas segala raja, untuk menjadikan kami gereja yang memerintah di dalam dimensi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan malam hari ini, seluruh umat-Mu yang telah berhimpun ini, kami menyerahkan dan memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkanlah kebenaran-kebenaran firman yang mereka dengar itu menjadi hidup di dalam hati mereka. Mereka simpan di dalam seluruh keberadaan mereka, sehingga perjalanan iman mereka bersama dengan Tuhan menjadi perjalanan yang kokoh, karena mereka mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih untuk 5 perkara penting yang Tuhan berikan kepada kami malam ini. Bagaimana kami berjaga dan berdoa, bagaimana kami menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah tantangan zaman ini. Bagaimana kami tetap setia kepada Tuhan, bagaimana kami tetap punya rasa hormat kepada Tuhan, firman dan kebenaran-Mu. Dan bagaimana kami hidup bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya kalau waktu yang tidak ditentukan itu tiba, kalau tuan rumah itu datang, ditemukanlah kami siap siaga dengan semua keberadaan hidup kami, karena kami selalu memberi telinga kami untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu, yaitu perkataan hidup dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke wilayah yang terkecil. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, hikmat, agar para pemimpin-pemimpin ini dapat memimpin dengan penuh takut akan Tuhan, untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Tuhan, dalam kondisi penyebaran dan pandemi COVID-19 yang masih membutuhkan solusi-solusi terbaik, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka dapat mengendalikan kondisi ini dengan kebijakan-kebijakan, dengan regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan dan baik. Kami berdoa untuk gereja Tuhan GKI di Tanah Papua, Klasis Manokwari, dan Jemaat Ebenezer Vanindi. Kami memberkati seluruh penata layanan hamba-Mu Bapak Pendeta Sibian dalam tugas dan tanggung jawab, Ibu Pendeta Leni Kay, dan seluruh keluarga dari hamba-hamba-Mu ini. Tuhan memberkati, beri kekuatan, kesehatan, dan hikmat-Mu, agar dapat menata kehidupan jemaat ini secara khusus, menata kehidupan rohani mereka, sehingga mereka berjalan di dalam kekuatan iman dan bergantung pada Tuhan. Memberkati penatua dan syamas
yang ditugaskan, yang telah mengambil pengakuan mereka untuk setia melayani Tuhan. Kiranya beri kesatuan hati, kesatuan gerak. Biarlah ada honor, ada hormat di dalam seluruh tugas tanggung jawab penata layanan majelis. Agar baik pelayan firman, pendeta, tapi juga para penatua syamas, unsur-unsur yang ada di dalam jemaat, semua dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tentu di tengah-tengah pandemi COVID, ada banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa dilangsungkan. Tetapi kami yakin dan percaya kehidupan iman ini harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, supaya pada akhirnya jemaat Tuhan siap untuk kedatangan Tuhan. Dalam bentuk apapun kami tahu Tuhan akan hadir. Biarlah kami menjadi orang percaya yang tidak terlena, tetapi tetap siaga dalam segala situasi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk rencana pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Papua Barat dengan 9 kabupaten dan di Manokwari secara khusus. Tuhan berdaulat atas semuanya. Tuhan pasti tahu pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Ajarlah jemaat-jemaat untuk memilih dari hati nurani yang paling dalam. Tidak mudah dibeli dengan uang, tidak mudah diiming-iming dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Biarlah jemaat sekalian dapat memberi suaranya sebagai hak berpolitik untuk bertanggung jawab kepada bangsa dan negara, dengan memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang rendah hatinya, yang berpihak kepada rakyat, dan yang tidak mudah tergiur dengan uang, tergiur dengan jabatan, tergiur dengan semua kekayaan dunia ini. Tetapi pemimpin yang rela berkorban seperti Kristus yang adalah pemimpin agung kami. Terima kasih Bapa. Yang sakit kami percaya sedang mengalami kuasa penyembuhan dari Tuhan. Jamahan Tuhan terjadi atas hidup saudara, dan saudara melihat pengharapan di dalam ibadah yang saudara ikuti hari ini. Yang lemah dikuatkan, janda duda anak yatim piatu mendapat lawatan dari Tuhan melalui pelayanan jemaat ini. Tuhan, terima kasih. Masuki minggu kerja yang baru, anak-anak kami yang sekolah masih tetap dengan melalui streaming dan sebagainya. Tuhan, kiranya menolong semua anak-anak kami di tengah pandemik ini. Mereka tetap bisa berprestasi dan mendapat haknya untuk belajar. Berkati para guru-guru, berkati para medis, dokter-dokter di rumah sakit, mereka yang melayani, terutama juga pasien-pasien yang hari ini sedang mengalami COVID. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa kesembuhan Tuhan terjadi. Mereka bangkit dari tempat tidur mereka, mereka pulang dengan sukacita dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang membuat mereka sembuh dan hidup melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syafaat kami di malam hari ini. Persiapkanlah hati kami semua, supaya kami dengan kekuatan-Mu dapat menyongsong perayaan Natal dan Tahun Baru, bukan secara jasmani saja, tetapi secara rohani. Hati kami siap untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang tiada taranya, yang tidak bisa kami balas, tetapi yang dapat kami lakukan adalah mengucap syukur dan tetap memuji Tuhan sepanjang hidup kami. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja, yang sekali kelak akan datang, di mana kami akan menghadapnya. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Jemaat, marilah kita bersiap diri mengabarkan kasih Tuhan kepada dunia sesudah kita mendengar firman-Nya di malam hari ini. Kita bangkit berdiri memuji Tuhan dari nyanyian rohani 173 ayat 1 dan 3. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu ke
berjalan dengan suka ke tanah air baka yang tertentu dimu keluar. Mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap ku menyertai kau. Kekasih-kekasih di dalam Kristus, pulanglah dalam damai dan sejahtera. Jalani hari-hari hidupmu dengan siap siaga dan waspadalah, karena segala sesuatu akan datang secara tiba-tiba, tapi Tuhan bersama denganmu. Terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai saudara-saudara jemaat dari sekarang ini sampai Maranatha.